Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Angkutan Umum, Bapak Muhammad Sadila, SPD, MT. Dan pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil kerja ujian akhir semester atau UAS. Dan langsung saja untuk mempersingkatkan waktu. Yang pertama, judul jurnal adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas terminal Rajabasa Bandar Lampung. Pendahuluan. Provinsi Lampung secara geografis berada pada posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera bagian selatan yang berhubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut, peran transportasi sangatlah penting sebagai faktor pergerakan perkembangan Provinsi Lampung. Salah satunya adalah transportasi darat. Transportasi darat ini mempunyai peranan penting di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan, serta lingkungan hidup dalam upaya memaksimalkan peranan transportasi darat. Diperlukan sarana dan prasarana yang menandai salah satu prasarana transportasi darat yang harus dioptimalkan adalah terminal. Terminal Rajabasa adalah sebuah terminal bus di kota Bandar Lampung. Terminal ini merupakan salah satu terminal tipe A yang menjadikan pusat transportasi darat di Provinsi Lampung. Ditinjau dari aspek fungsi, terminal sebagai prasarana menyediakan transportasi darat, terminal Rajabasa belumlah beroperasi secara maksimal. Indikatornya tersebut meliputi masih ada penumpang atau pengguna transportasi bus tidak stabil dan tidak tertib. Provinsi proses menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya. Fasilitas yang ada di terminal dianggap belum memenuhi standar, dan keamanan serta kenyamanan penumpang dirasa masih sangat kurang. Kondisi terminal yang masih memiliki banyak kekurangan menyebabkan beberapa hal seperti berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum, terlambatnya arus lalu lintas di jalan raya, sistem pendataan penumpang kurang maksimal, dan arus keluar masuk bus menjadikan kurang terdata. Jika kondisi tersebut tidaklah segera diperbaiki, maka pengoperasian terminal akan terhambat dan tidak berjalan dengan baik. Permasalahan dalam terminal mengakibatkan terminal tidak dapat difungsikan secara efektif. Adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas sebuah terminal seperti fasilitas terminal, aksesibilitas manajemen terminal, kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebutlah dapat dijadikan sebagai indikator ataupun ukuran efektivitas sebuah terminal yang nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan masalah yang terdapat pada terminal. Yang berikut adalah tujuan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, berikut ini rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik terminal Rajabasa? Dan yang kedua, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas suatu terminal? Yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas terminal Rajabasa saat ini? Yang keempat, atau yang terakhir, bagaimana menyelesaikan yang tepat untuk mengoptimalkan kembali fungsi terminal Rajabasa.
Yang berikut tujuan pustaka. Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan, memerlukanlah metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahan. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian. Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan field research merupakan kegiatan mencari data yang bersumber langsung dari lokasi ataupun peneliti lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trinegosiasi atau gabungan analisis. Data bersifat kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang kedua, sumber data. A. Data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber. Yang pertama, baik dari persorangan seperti hasil dari wawancara ataupun hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. B. Data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel ataupun diagram-diagram. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Populasi secara umum, populasi ini merupakan sekelompok orang dengan karakteristik yang hampir sama. Spesiesnya yang hidup di lokasi yang sama dan memiliki kemampuan untuk memproduksi antara mereka sendiri juga, karena menurut Royson populasi ialah sebagai suatu kumpulan of subjek, variabel, konsep atau fenomena yang terjadi. Dan kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Populasi itu yang penulis gunakanlah sebagai objek penelitian adalah penggunaan fasilitas terminal Rajabasa Bandar Lampung. Yang berikut adalah pembahasan. Analisis data kualitatif ini dilakukan apabila data empirisnya yang diperoleh adalah data kualitatif, merupakan kumpulan berwujudan kata-kata, bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori atau struktur klasifikasi untuk mengetahui faktor efektivitas yang mempengaruhi penggunaan terminal Rajabasa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Mees dan Verbena, yaitu analisis interaktif yang membagi langkah-langkah dalam kegiatannya itu. A. Reduksi data, yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat diartikan kesimpulannya. B. Penyajian data adalah kegiatan dengan pengumpulan informasi di lapangan yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. C. Menghitung prestasi jawaban responden dalam bentuk tabel tunggal melalui distribusi frekuensi dan presentasi. D. Atau yang terakhir, penarikan kesimpulan merupakan kegiatan dalam menganalisis hasil yang dapat
digunakan untuk mengambil tindakan. Pengertian terminal itu, ya, terminal merupakan salah satu komponen penting dalam sistem transportasi yang berperan sebagai titik penumpang ataupun barang keluar dan masuk dari suatu sistem. Terminal penumpang itu merupakan prasarana transportasi jalan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang permintaan intra atau antar moda informasi transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Dan fungsi terminal menurut Adisamtia itu, ya, fungsi terminal pada dasarnya itu dapat ditinjau dari 3 unsur yang terkait dengan terminal, yaitu pertama itu kecenderungan penumpang melakukan aktivitas transit di terminal dipengaruhi telah adanya itu pencapaian sasaran yang diinginkan dari terminal tersebut. Nah, selain itu juga integritasnya dari fungsi terminal. Gerbang Sari ini kan terminal Banjarmasin ini dikurangi efektif. Hal ini juga dikarenakan satu indikatornya itu komunikasi yang tidak memaksimalkan diberikan dan pelaksanaan, terutama dalam memberikan komunikasi dengan agen penjualan tiket yang berada di luar terminal. Pencapaian tujuan dari terminal Banjarmasin ini, Kecamatan Rantas Barat, Kabupaten Geragi Hulu, tidaklah efektif. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya indikator yang telah ada, yaitu pencapaian sarana yang diinginkan dari terminal tersebut. Selain itu juga integritasnya pun dari fungsi terminal Gerbang Sari itu, ya, ini kurang efektif. Karena hal ini dikarenakan satu indikator yang terjadi yaitu komunikasi yang tidak maksimal, sehingga memberikan dalam pelaksanaan itu, terutama dalam memberikan komunikasi dengan agen penjual tiket yang berada di luar terminal yang tidak signifikan. Hal analisis setiap kriteria menunjukkan yang terakhir. Hal analisis setiap kriteria menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah itu fasilitas dan manajemen aksesibilitasnya itu kenyamanan dan keamanan telah menyebabkan umat tidaklah efektifnya. Dan fungsi terminal pemantangan putih tidaklah efektif, mengandung artinya bahwa terminal pematang putih ini tidaklah menampung memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa dan pengemudi angkutan umum. Penutup atau yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil peneliti yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil perhitungan nilai indeks dapat dilihat bahwa nilai indeks rata-rata untuk faktor fasilitas terminal itu dan kondisi lingkungan terminal memiliki nilai yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor tersebut merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan terminal tipe A Rajabasa. Yang kedua, faktor lainnya menyebabkan ketidakaktifan terminal adalah adanya terminal-terminal bayangan di luar terminal Rajabasa dan bus-bus AKP yang telah memiliki pol masing-masing di sepanjang jalan lintas Sumatera. Hal itu karena adanya pandemi COVID-19 juga mengakibatkan terminal tipe A ini Rajabasa semakin ditinggalkan oleh pengguna jasa angkutan umum. Yang berikut sarana. Dari pembahasan yang telah diuraikan tadi, beberapa sarana yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terminal Rajabasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan keterlibatan terminal, penerangan di
di wilayah terminal. Kebersihan terminal, penyediaan tempat penitipan barang, penyediaan alat pemadam kebakaran, serta aksesibilitas menunjukkan lokasi terminal. Yang kedua, diberikannya itu peraturan ketat untuk menghilangkan terminal-terminal bayangan di luar terminal Raja Basa. Misalnya, diberikan sanksi berupa denda, pencabutan izin operasi kendaraan atau pelanggaran operasi dalam waktu tertentu. Yang ketiga, mengaktifkan kembali terminal tipe C Raja Basa untuk menyediakan angkutan lanjutan seperti angkot dan bus dalam kata yang dapat menjangkau sebagai sudut kota. Yang keempat, diterapkannya itu manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti sistem ganjil genap dan pelanggaran kendaraan seperti motor ataupun mobil pribadi melalui jalan utama pada jarak tertentu. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19 sehingga masih perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan penambahan variabel baru ataupun indikator lain dalam penelitiannya yang akan datang agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Kalau ada yang salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.